Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pada saat ini kita ada semua hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini sama-sama kita akan bermazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 14 sampai dengan 16. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Mazmur pasal 90 ayat 14 sampai dengan 16. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Adalah tanggung jawab kita untuk menaati firman Tuhan, sedangkan adalah tanggung jawab Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, hal ini sama seperti kaitan antara diri kita dengan obat yang harus kita minum. Adalah tanggung jawab kita untuk meminum obat tersebut. Dan selanjutnya merupakan tanggung jawab dari sang obat untuk
memulihkan kesehatan kita. Hanya bila kita bersedia meminum obat tersebut, barulah kita dapat mengharapkan bahwa obat itu akan memenuhi tanggung jawabnya. Demikian juga bila kita bersedia menaati firman-Nya, barulah kita dapat mengharapkan janji-janji yang Tuhan utarakan di dalam firman-Nya akan kita alami di dalam hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, ketaatan kepada firman Tuhan yang membuka pintu bagi penggenapan janji Tuhan, itulah yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Di dalam Lukas pasal 5 dicatat bahwa Tuhan menyuruh Simon untuk menebar jalannya di danau. Adalah sulit bagi Simon untuk mencerna perintah tersebut dengan akalnya. Sebab semalam-malaman ia telah berupaya menangkap ikan di danau itu dan tidak memperoleh hasil. Walaupun demikian, ia tetap menaati firman Tuhan tersebut. Sebagai akibat, Tuhan menggenapi janjinya. Alhasil, Simon dan teman-temannya memperoleh ikan yang sedemikian banyaknya, sampai kedua perahu mereka hampir tenggelam. Artinya, yang perlu kita lakukan hanyalah menaati firman Tuhan, sedangkan merupakan tanggung jawab Tuhan untuk menggenapi firman-Nya itu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, tentunya kita semua mengerti pada saat kita membaca firman Tuhan merupakan suara Tuhan yang dimana Tuhan meminta kepada setiap kita untuk dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan iman yang sungguh-sungguh. Tetapi seringkali kita hanya sekedar membaca ataupun kita hanya sekedar mendengar saja. Dan kita tidak mau melakukan dengan segenap hati kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, kita menuntut pertolongan Tuhan, kita menuntut mujizat Tuhan. Tapi kita tidak mau bertindak. Kita tidak mau taat kepada apa yang firman katakan kepada kita. Ini merupakan sebuah kesalahan total, sebuah kelemahan yang seringkali kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita lebih condong mengikuti kelemahan-kelemahan kita, suara-suara yang bukan daripada Tuhan, keinginan-keinginan daging kita ketimbang daripada suara Tuhan itu sendiri. Biarlah pagi hari ini kita belajar kembali kepada suara Tuhan yang sesungguhnya, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita semuanya. Saudara boleh belajar dari seorang Petrus. Dia adalah ahli di dalam menangkap ikan di danau tersebut. Dia sudah melakukan penangkapan ikan tersebut semalaman di danau tersebut. Tetapi alhasilnya tidak ada sama sekali. Begitu Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menebar jala kembali, dia dengan rasa agak bimbang, tetapi dia tetap melakukannya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Pada saat dia dengan setia, dengan taat melakukannya, maka dia memperoleh mujizat Tuhan, di mana dia menangkap ikan begitu banyak, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Ketaatan yang dituntut daripada kita, kesetiaan yang diminta daripada kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka bagian Tuhan adalah bertanggung jawab untuk memenuhi, untuk mengerjakannya.
Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam kasih setiamu, Engkau selalu menepati janji-janjimu, dan tidak akan pernah Engkau mengingkari firman-Mu. Kalaupun firman-Mu itu serasa di luar kemampuan akal kami untuk mencernanya, namun Engkau mengajar diri kami untuk tetap mempercayainya, karena sesungguhnya di baliknya Engkau sedang menguji iman kami kepadamu. Asal kami menaati firman-Mu, maka kami akan melihat pintu-pintu mujizat terbuka di hadapan kami. Sehingga dengan demikian, kami dapat hidup melampaui keterbatasan diri kami. Bapa yang limpah dengan kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah hidup kami dengan roh-Mu, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diri kami dan limpahkan berkat-Mu atas semua yang kami kerjakan pada hari ini. Pakailah diri kami untuk menjadi saluran kasih-Mu, supaya melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami juga dapat mengenal anugerah-Mu. Anugerah yang mulia dan yang telah mengubah hidup yang sia-sia menjadi penuh dengan makna. Hanya kepadamu ya Bapa, dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita berdiam diri sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi-Mu ya Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu, berkumpul bersama dalam tubuh Kristus masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk seluruh para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini, dalam persiapan mereka pada besok hari, dalam latihan-latihan mereka, Tuhan campur tangan, supaya semuanya boleh berjalan sesuai kehendak rencana Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang kami lakukan, bukan menjadi ibadah rutinitas, tetapi di mana kami membutuhkannya. Kami perlu kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, ya Allah. Berkati ibadah-ibadah yang kami akan lakukan. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk para hamba-hamba yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Ibu Desi Natalia Lambai Hang, Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kasih setia-Mu turun atas hidupnya, dan hidupnya juga taat dan setia, mendengar firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melihat mujizat-Mu terjadi dari waktu ke waktu. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi suaminya Bapak Heri Tarudatuk dan kedua anaknya Shalom dan Gatwin, dan juga bayinya. Tuhan berkati anak-anak ini dalam pertumbuhan dalam bangku pendidikan, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu kepada hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia.
Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik, dan biarlah Tuhan limpahi mereka dengan anugerah-Mu. Pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menjadi berkat dan saluran berkat spesial bagi jemaat MBC Manokwari. Sebagai Ibu Gembala, Tuhan biarlah hikmat-Mu turun melimpah-limpah atas seluruh kehidupannya. Tuhan berikan kerelaan hati, roh takut akan Tuhan, dan biarlah hidup hamba-Mu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Spesial juga bagi suaminya, bagi anak cucunya. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Diana De Freitas yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup pribadinya, hidup rumah tangganya. Biar dia boleh menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan spesial, dia boleh menjadi berkat juga bagi suaminya, Rocky Alan Paulus, dan kedua anaknya, Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati hidup rumah tangga mereka. Biar mereka bergantung sepenuh kepada Engkau. Biar mereka taat dan setia kepada firman-Mu. Sehingga mereka akan melihat mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Hikmat marifat menyertai kedua anaknya, Yemima dan Reinhard, dalam bangku pendidikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Leni Patandean. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial dia boleh menjadi berkat bagi suaminya Yan Pulung dan kedua anaknya Ikel dan Selo. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Pakai hidup rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka untuk selalu bersyukur dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pada pukul 6 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus, kita tetap taat dan disiplin protokol kesehatan dari kita untuk kita. Dan biarlah tetap semangat, disiplin, melakukan firman Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan pun bertanggung jawab untuk menyatakan mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MBC.